congratulations juga buku yang baru terbit minggu lalu ya. Yeah. Tentang migrant workers. Congratulations. Mungkin di sore ini kita akan lebih berbincang bagaimana Romi Perbawa memotret isu-isu yang dinyatinya ya, very very concerned about. Makanya judul dari tema talkshow kali ini adalah empatika, di mana seorang fotografer terlihat empati terhadap subjek dan isu yang diangkatnya itu, tidak hanya memotret saja. Jadi kalau dari saya sendiri, seorang fotografer, saya bisa melihat itu dari effort dan karya-karya Mas Romi selama ini. Mungkin kita ngobrol santai aja kali ya Mas Rom. Oke. Pengen tanya sebenarnya yang Rider of Destiny itu tahun berapa aku lupa ya. Mulainya, terus kemudian itu apakah proyek pertama dokumenter yang Mas Romi lakukan gitu? Oke Roni, selamat sore buat teman-teman semua. Terima kasih aku udah diundang Roni untuk berbicara di sini ya. Buku Rider of Destiny itu saya kerjakan dari tahun 2011 ke 2014. Itu long term project saya pertama kali ya. Jadi kenapa saya concern terhadap isu-isu anak itu? Sebelumnya saya nggak sengaja untuk fokus ke masalah anak, tapi karena kejadian pengalaman apa yang aku temuin tanpa sengaja terus membuat aku tersentuh hatinya, ingin ngerti permasalahan lebih dalam lagi, jadi ya sekalian aku jadikan proyek gitu. Seperti contoh dari proyekku yang pertama ini, waktu itu sebetulnya saya datang ke Bima itu undangan dari teman untuk motret pacuan kuda gitu aja. Aku datang sama istri saya ke sana, ya tujuannya pingin motret, cari stok foto buat lomba foto aja lah gitu. Awalnya tuh seperti itu aja ya, pingin lihat gitu, kenapa gitu. Tapi ada satu kejadian, anak joki itu yang jatuh pas di depan saya gitu loh, dan aku potret gitu. Dari situ aku kepikiran, kenapa setelah pulang ke Surabaya gitu, aku coba buka-buka file gitu, ngelihat foto itu jadi kepikiran juga, wah ngeri juga ya, waktu jatuh itu aku nggak berani ngejar tahu lebih banyak nasibnya anak-anak ini seperti apa gitu kan, karena belum mengenal. Terus kunjungan pertama ya Mas? Iya, pertama kali saya datang itu. Dari situ, dari kejadian itu jadi aku kepikiran terus gitu ya. Kepikiran, aku coba Google cari tahu tentang joki kuda, terus balik lagi ke sana, ya udah aku kelihatannya harus coba aku bukukan aja ini gitu. Sekalian aku jadikan long term project. Itu yang pengalaman pertama gitu. Terus kalau buku yang kedua ini juga kebetulan juga waktu itu aku dapat disuruh motret, ikut lomba foto Gambara nasional waktu itu ya, Gambara itu dikirim ke INIRE, ke AIMIRE di NTT. Terus motret ketemu anak TKI yang kerja jadi nelayan. Dari situ aku kepikiran, terus anak-anak TKI yang lain gimana ya gitu. Akhirnya itu tahun 2012. Akhirnya setelah lama gitu aku ngerjain buku pertama 2015, aku mulai lagi tuh yang TKI gitu, kepikiran lagi karena ada beberapa kejadian yang mengingatkan aku kejadian itu gitu. Jadi sebenarnya tanpa sengaja juga sih. Tapi aku pikir sebenarnya isu anak ini juga emang penting lah ya buat perlu perhatian yang lebih lah, terutama tentang anak-anak pekerja migran ini. Masalah ini sebetulnya harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah gitu, dan aku ingin menyajikan ini lebih dalam lagi gitu. Makanya itu. Kalau yang Riders of Destiny ini Mas Romi mengerjakan berapa tahun Mas Romi? Ini 4 tahun. Yang ditampilkan di screen ini format yang waktu itu dipamerkan di Putukwe di Paris. Mungkin
Roni kan tahun sebelumnya aku Roni ya. Terus setelah Roni baru saya ya, itu wakil dari Asia Pasifik. Ini formatnya seperti ini. Gitu. Ini tahun 2011 sampai 2014 Ron. Itu. Waktu ngerjain ini apakah apa namanya dapat info dari orang lokal, apakah apa namanya untuk dapat kontak dengan keluarga, itu bagaimana tuh Mas? Sebetulnya gini, mengenai pendekatannya ke mereka ya. Sebenarnya kalau setelah saya mengerjakan buku yang kedua, ternyata pendekatan buku pertama jauh lebih gampang. Karena apa? Pacuan kuda ini itu seperti rombongan sirkus gitu ya. Jadi mereka tuh event itu misalnya untuk event di Bima yang datang itu dari Sumbawa, dari Dompu apa ke satu event gitu. Mereka ngumpul camping di situ. Begitu saya bisa diterima dengan satu kelompok gitu, kelompok lain udah nyalur aja gitu. Jadi mereka misalnya bulan ini ada di Bima, nanti pertengahan tahun pindah ke Sumbawa, ke Dompu gitu. Jadi begitu mereka nerima saya, mereka enak. Tapi dalam hal memotret dokumenter memang tantangan saya bagaimana saya bisa diterima sama subjek, baik di keluarganya ataupun di lingkungannya ataupun di arena kayak gitu aja. Ya pintar-pintar kita membawa diri aja sih yang penting. Gitu. Bagaimana apa namanya mendekatkan subjek ya. Iya. Tapi di yang joki keperkuda ini saya relatif nggak menemukan kesulitan ya. Nggak menemukan kesulitan. Saya sering bagaimana tantangan saya kan bagaimana memotret subjek ini biar benar-benar bisa natural ya. Artinya keberadaan saya itu nggak mengganggu atau merubah aktivitas mereka. Gitu. Jadi saya bisa menangkap subjek itu apa adanya. Gitu. Memang yang penting buat saya sih sebagai dokumenter itu tidak hanya meng-capture apa yang saya lihat, tapi meng-capture apa yang saya rasakan. Itu yang paling penting sih buat saya. Karena tanpa itu kita nggak akan bisa menyajikan visual-visual yang bisa dirasakan gitu, akan kaku gitu. Dan itu yang perlu. Kita sempat ngobrol juga kan Mas Rom pernah bilang itu hanya mengusahakan ada apa namanya equipment safety ya buat para anak-anak joki ini ya gitu. Itu kenapa tuh itu tiba-tiba terbersit aku pengen bantu pakai apa namanya alat-alat safety gitu. Apakah Mas Romi apa namanya sangat khawatir beberapa kali datang gitu? Karena gini, setiap saya memotret pasti ada yang jatuh gitu. Pasti ada yang jatuh. Apa ada yang jatuh ketika datang? Setiap event itu pasti ada yang jatuh. Dan saya beberapa kali mengantar mereka ke rumah sakit ya. Kadang-kadang jatuh itu udah dijahit besoknya sama orang tuanya masih suruh naik lagi gitu. Jadi sebetulnya ini apa isu ini bahkan saya sempat tahun berapa ya? 2 tahun lalu ada kejadian kan joki kudanya sampai meninggal dunia. Di situ saya mencoba membuat petisi, terus dibantu sama teman-teman di NTB juga, sudah diketemukan sama Komnas HAM, sama Perlindungan Anak, sama mahasiswa-mahasiswa, sama dari Universitas di Mataram. Kita mengeluarkan petisi ke gubernurnya untuk coba dilihat lagi, gitu. Tapi ya sampai sekarang masih tetap jalan aja. Itu. Ya itu salah satu empatiknya fotografer aja sebenarnya. Tapi sebetulnya fotografer itu kan kalau kita bagaimana menyajikan realita yang ada kan. Tapi kalau menanya ke fotografernya solusinya gimana ya kita nggak punya capability untuk itu gitu. Nah, balik lagi sebelum kita pindah ke lanjut ke buku kedua, ini kan jadi buku juga pada akhirnya ya. Saya ada buku. Yeah. Waktu itu self-publish ya Mas Rom? Iya, itu self-publish. Ada bukunya yang Riders of Death ini di tahun 2014 ya Mas Rom? Iya. 14 ya? Iya, itu 2014. Nah ini kenapa akhirnya jadi buku diputusin, aku pengen bikin buku nih gitu. Karena memang kalau buku buat fotografer sih, terutama fotografer dokumenter, kayak bikin buku itu kayaknya
pokoknya 3 tertinggi lah gitu, baru ada kepuasan gitu. Tapi Mas Romi kenapa akhirnya memutuskan bahwa proyek ini aku pengen jadi buku gitu setelah berapa tahun mengerjakannya? Gimana ya? Saya sendiri memang suka buku foto. Dalam artian kalau buku foto ini, saya di situ ada kesempatan untuk menyajikan satu isu secara komprehensif gitu, nggak putus-putus gitu. Saya terus terang aja mempunyai kelemahan untuk menulis. Kalau saya pintar nulis mungkin dengan 5 atau 7 foto saya udah bisa mewakili, saya bercerita banyak gitu kan. Seorang penulis bisa berbicara panjang hanya dengan 1 foto. Tetapi kalau orang fotografer kadang-kadang nggak bisa. Kalau saya ini lemah sekali di tulisan. Makanya fotografi salah satu media buat saya untuk bercerita lebih lengkap gitu loh. Itu kenapa dan media buku foto ini saya pikir media yang tepat buat saya untuk menyajikan suatu isu secara komprehensif gitu. Yang kedua, karena saya ini kan hobi ya kan, saya ini kan bukan profesional, sehingga salah satu mungkin bagaimana menyalurkan istilahnya biar bagaimana orang melihat itu salah satunya buku foto gitu. Kita sangat susah untuk memasukkan ke majalah-majalah nasional atau di koran ya, untuk wartawannya sendiri aja udah repot untuk itu. Makanya salah satunya ya buku foto. Itu Ron. Itu juga sebenarnya aku tanyain waktu awal-awal memotret ini kan sebenarnya apakah Mas Romi udah ada kepikiran nanti aku jadi buku foto nih gitu. Kalau Tadi yang joki kuda ini mungkin setelah aku 3 kali datang lah ya. 3 kali datang itu baru aku kepikiran mau tak jadiin buku foto karena ternyata banyak sekali aspek-aspek yang ingin aku sampaikan gitu loh. Baik tentang pendidikannya, bagaimana tentang sekolahnya yang ketinggalan itu, terus keamanannya, terus budayanya sendiri. Saya jadi bertanya kan apakah ini budaya atau bukan gitu. Tapi yang ini jelas-jelas eksploitasi gitu loh. Jadi kalau melihat bukunya bisa mengerti itu. Gitu. Bukunya sendiri kalau yang Riders ini udah habis ya? Udah sih udah nggak ada. Aku punya cuma 2, 3. Sendiri ya. Jadi kalau mau bukunya berarti harus buku yang kedua ya. Mungkin karena aku masih banyak pertanyaan tapi kita lanjut dulu ke materi buku kedua. Ada trailernya juga ya? Ada Ron. Ya. Coba kita putar dulu baru kita mulai apa namanya? Saya akan tanya. Jack? Jacqueline? Ya, sebentar. Oh. Yeah. Alright.
Tadi trailer tentang project Mas Romi mengenai migrant workers ya, yang akhirnya jadi buku yang saya udah pegang bukunya nih. Judulnya Aulum Fund ya Mas Romi. Apa namanya cara masih ingat Mas Rom? Aulo Infain. Ya. Aulum Fund. Sebenarnya gini Roni, slideshow yang tadi itu slideshow yang pertama kali saya pergi ke satu desa Karangpenang. Itu waktu itu ada pelatihan putus story sama Christopher Lovini gitu. Jadi awal-awal saya mulai mengerjakan proyek foto tentang anak-anak pekerja migran. Dari slideshow tadi hanya satu subjek aja yang ada dalam buku ini, gitu loh. Itu salah satu desa aja. Tapi kalau untuk yang itu yang Rizky ya, yang terakhir itu yang masuk dalam buku foto Aulo Infain, gitu. Karena emang bayangin aja di satu desa kecil aja ada 100 lebih anak-anak yang naturalisasi seperti itu ya. Belum desa-desa yang lain gitu. Itu pertama kali itu. Tahun berapa tuh Mas Rom? Itu tahun 2015 sekitar itu. 2015 awalnya ya. Jadi Iya, setelah iya. apa namanya buku yang pertama tadi Iya, langsung lanjut itu tentang iya, migrant. iya, iya. Sempat ke masalah ya Mas Romi ya. Iya, iya. Ya ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Sabah gitu ya, ke Kuala Lumpur, Kelang, terus NTT, Madura, ya di Lampung, ya banyak lah. Ini lebih lama berarti daripada buku yang pertama ya Ya, pengerjaannya. ini sebenarnya pengerjaannya lebih sulit ya, tapi karena berbagai macam tempat, terus saya harus pendekatan mulai dari awal gitu loh. Mungkin bisa disetelkan slide-nya atau saya yang screenin untuk ini. Mas Romi yang share slide untuk yang buku yang ini ya. Ini ya, saya slide ya. Udah bisa lihat ya? Ya, bisa lihat. Banyak dari mereka yang ditangkap karena nggak berdokumen, tapi banyak pekerja migran yang nikah di sana, ngelahirin anaknya di sana, dan besar di sana anaknya itu, sehingga dia nggak punya surat apa-apa lagi. Banyak yang nggak pulang ke Indonesia, gitu, sampai ke 2 turunan, 3 turunan, gitu. Kalau ada operasi dari imigrasi polisi Malaysia, gitu, mereka nggak tidur di rumah, tapi jalan ke ladangnya gitu, sembunyi di bidak kecil di tutupi tumbuh-tumbuhan gitu. Saya mengalami tidur di situ bersama untuk sembunyi. Jaraknya mungkin sekitar 1 kilo dari rumahnya, gitu. Setiap hari sembunyi kayak gitu kalau lagi operasi. Saya mencoba cari subjek-subjek yang masing-masing mewakili dampak berbagai macam permasalahan-permasalahan pekerja migran itu terhadap anak-anak. Sebetulnya saya dalam buku ini tidak mendiskreditkan atau menolak atau nggak setuju dengan migran, itu tidak. Tapi kita lihat yang mereka bekerja hanya modal nekat saja. Banyak juga yang karena kena tipu juga, kena iming-iming calo-calo di daerah-daerah itu, seperti dari NTT ya. Seperti kasusnya Adelina atau tempatnya Maria yang bekerja yang saya temui di Malaysia. Mereka tinggal aslinya di daerah dari Toy Anes yang nggak ada listrik, nggak ada electricity.
dari daerah seperti itu, nggak ada listrik, dia kerja dia di rumah yang gitu mewah, rumah maju, yang semuanya ada listrik tanpa pelatihan, apa nggak runyam gitu. Tapi kalau bekerja di luar negeri dengan ilmu pengetahuan, dengan skill dan pendidikan yang bagus, dan mereka juga bekerja ke negara penempatan yang baik, yang peduli human right-nya baik, ya akan berdampak positif sekali gitu dibandingkan dia nggak pergi. Gitu. Kenapa saya ambil Audio Infa ini sebagai judul ya? Itu saya dapat dari yang disampaikan sama petugas yang mengirim jenazah Adelina. Kalau pesan terakhirnya Audio Infa ini, waktu itu dicari tanya apa artinya, aku ingin pulang. Akhirnya dari beberapa yang saya temui, nggak cuma Adelina saja ya, termasuk yang Rizky ya, termasuk yang di Lombok, si Airin, dan beberapa yang saya temui di Hong Kong di Malaysia, semuanya itu kan rindu kan, karena itu cerita hati yang orang paling dalam sebelum itu, juga ingin berkumpul dengan anak dan keluarga. Ya, itu Ron. Jadi itu mungkin kalau itu udah. Itu trailer buku yang baru terbit minggu lalu ya, Along Yeah. Fine ya. Ya, Ini ya. bukunya sekali lagi, aku boleh dapat dari Panya. Kalau yang mau membeli bisa lewat Panya Institute, Mas Ram, atau bisa beli tempat lain. Enggak, di Panya Institute. Panya Institute. Iya. Ya. Sama selagi kita masih lanjut ngobrol-ngobrol sama Mas Robi, kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung di kolom chat, ketikkan saja pertanyaannya apa, nanti akan kita jawab sambil kita ngobrol-ngobrol terus. Jadi apa aja yang mau ditanya ke Mas Romi atau ke kita berkaitan dengan buku pertama dan buku kedua atau tentang Leica gitu ya, kita bisa jawab sambil lalu nanti kita ngobrol. Nah Mas Rom, yang buku kedua ini memang aku lihat lebih ekstensif ya, aku lihat effort mungkin lebih keras ya, kayaknya lebih susah gitu untuk dapat aksesnya karena isu yang sensitif juga ya. Nah kalau yang pertama aksesnya lebih ke kelompok itu kan, kelompok sama keluarga ya. Tapi kalau misalnya yang migrant workers ini aksesnya gimana tuh Mas? Karena kalau fotografi kita dapat foto yang bagus, kita harus dapat akses yang bagus juga. Ya, itu tantangan yang saya alami ya untuk mengerjakan buku kedua ini. Setiap daerah punya karakter sendiri-sendiri. Contoh tempat yang aku tuju punya kendala sendiri-sendiri gitu. Sampai misalnya saat aku bagaimana bisa masuk ke pusat tahanan sementara. Yang Roni mungkin teman-teman lihat yang di slide terakhir ada potret yang saya invest itu potret yang saya bikin di dalam tahanan sementara di Sandakan. Itu tantangan buat saya, bagaimana saya bisa masuk ke tahanan dan bisa motret peserta apa? Mas Rom, itu foto yang kayak itu foto yang kayak negatif itu kan ya. Ya, saya pakai hitam putih negatif seperti itu untuk menyamarkan ya, karena saya potret di dalam pusat tahanan sementara gitu ya. Itu proses untuk membuat surat perjalanan laksana paspor gitu. Jadi SPLP itu surat yang dibikin untuk deportase, proses deportase. Nah, itu tantangan saya bagaimana biar saya masuk ke dalam, itu ceritanya panjang banget dan aku mungkin perlu waktu 6 bulan baru saya sampai bisa masuk ke situ gitu ya. Itu sampai perlu waktu sekitar 6 bulan lah, 6 bulan lebih mungkin. Jadi dari saya ngubungin BNP 2 TKI, saya ke Konsul Jenderal sampai nunggu schedule-nya kayak gitu. Udah nunggu schedule terus kadang-kadang ditunda-tunda, mau masuk ke dalam saya harus pakai baju Konsul Jenderal, jadi saya sebagai
tukang fotonya, tukang foto mereka untuk biar bisa masuk ke dalam. Jadi ceritanya panjang. Nah, itu yang di PTS gitu ya. Cuma waktu itu yang saya alami itu yang justru berat itu yang saya pingin masuk ke Sebatik, Sungai Nyamuk. Kalau kita tahu ya, kalau dari Nunukan mau ke Tawo itu, jadi dari Nunukan nyebrang speed dulu ke Sungai Nyamuk. Dari Sungai Nyamuk itu nyebrang speed lagi ke Tawo. Itu udah di situ. Pertama kali saya datang ke sana, saya diajak sama tukang perahunya. Saya pikir tukang perahu itu dia katanya udah kenal banyak di sana. Oke. Dia temenin aku ke situ, ke salah satu pos penyeberangan di sungai gitu kecil gitu. Di situ aku udah rasa nggak enak. Semua orang mata tuh memandang semua aku. Padahal aku tuh udah tahu sendiri kan, bawa tas kamera kan kecil juga, pakai Leica cuma gitu aja, terus udah tampangku udah tak bikin kayak TKI lah gitu ya. Tapi aku ngeluarin handphone, aku coba. Aku ada satu barang gitu, kebetulan ada karung plastik gitu, karung bekas pupuk gitu. Karung pupuk itu kerjaan bukan pupuk, aku coba motret gini. Motret pupuknya lagi nih. Udah gini tek didatengin aku orang, digeret. Nggak berapa lama itu digeret, dimasukin ke pos gitu, yang nganter aku supir bootnya itu udah lari, Pak, supir bootnya. Jadi aku ditinggal sendirian di situ. Waduh, aku digeledahin. Dari mana? Enggak, Pak, saya ini cuma main gitu. Wah, akhirnya tapi dilepas. Dilepas itu, wah, sialan itu tukang speed. Akhirnya aku cari, dia sembunyi jauh gitu. Nah, di situ aku penasaran bagaimana aku biar bisa memotret di sana gitu. Biar pingin tahu, paling nggak pingin lebih mengerti apakah itu ada bener apa enggak gitu. Aku pingin nyaksiin gitu. Nggak taunya saya cari koneksi karena di sana akhirnya dapat koneksi dari Jakarta, terus dari Surabaya, dari Angkatan. Meskipun pada akhirnya meskipun saya bisa masuk, saya bisa motret, saya bisa mengerti semua itu emang ada gitu. Satu pun nggak saya masukin ke buku, bukan karena visualnya nggak bagus gitu juga enggak, tapi karena nggak enak aja sama yang bikin akses aku ke sana gitu kan, karena nafkahnya mereka itu ngeri banget kan, jadi aku nggak bisa buka. Jadi di situ yang jadi rajanya tuanya itu siapa gitu kan, wah kalau aku buka semua itu aku bisa geger gitu kan, jadi terpaksa itu nggak aku buka juga. Jadi banyak hal-hal seperti itu, banyak sekali yang dari aku datang, aku investigasi, nggak saya masukkan di buku juga masih banyak. Karena permasalahan tenaga migran Indonesia ini, pekerja migran Indonesia ini banyak banget, Ron. Yang aku ada di buku ini hanya sebagian aja. Saya masukin beberapa permasalahan atau subjek yang ada impact-nya atau dampaknya terhadap anak-anaknya. Jadi ada benang merahnya seperti itu. Itu yang coba aku sortir gitu ya. Itu seperti itu. Terus misalnya masuk ke suatu daerah, ke Hong Kong, tahu lah. Yang ini saya kasih cerita sedikit di Hong Kong. Di Hong Kong itu aku hampir 20 hari ya. Jadi aku datang itu sebelum menjelang May Day itu 1 Mei sampai setelahnya. Aku coba mencari tahu permasalahan apa gitu. Di sana itu banyak sekali aku dengar masalah paperless, paperan. Paperan itu pekerja migran yang Indonesia yang dia sebetulnya udah melepas paspornya, udah nggak ada izin, melepas kewarganegaraannya. Saya minta ini perlindungan ke pemerintah Hong Kong gitu sebagai refugees gitu. Biasanya itu banyak yang kejadian seperti itu karena mereka terbelit utang gitu ya, paspor ditahan, terus nggak bisa nyaur dan macam-macam lah karena gaya hidup gitu. Nah, aku mau masuk ke para paperan ini susah banget, orang. Nggak ada yang mau ngantar aku. Aku ngubungin beberapa NGO itu, mereka selalu bertanya, kamu dari mana? Baik, tapi nggak mau buka akses karena mereka nggak percaya bahwa ini proyekku sendiri gitu loh. Tapi akhirnya juga saya bisa masuk tembus ke sana setelah dibantu ada beberapa teman. Saya tinggal itu di tempat, saya selama di Hong Kong tinggal di tempat ini calon tenaga kerja gitu, menyewa ke mereka gitu loh. Ada satu rumah saya tinggal di situ, jadi saya bisa tahu banyak gitu.
Akhirnya saya bisa nganter sampai ke Yunlong. Di Yunlong itu di buku itu ada yang mereka tinggalnya di Hong Kong kok ada bedek-bedek kayak gitu ya. Nah, itu sampai seperti itu. Di Hong Kong itu susahnya saya itu untuk masuk mencari subjek yang saya inginkan untuk saya masukkan di buku gitu. Itu macam-macam. Jadi emang kesulitannya di buku kedua ini untuk investigasinya terus terang. Itu. Mas Rom, kalau yang buku pertama kan tadi aku melihat ada concern Mas Romi terhadap safety ke anak-anak itu kan ya, karena ada eksploitasi juga, dan itu kayaknya jadi seperti bukan menghantui ya, kayak ada bergerak pengen bikin sesuatu nih untuk ada awareness-nya. Tapi kalau misalnya untuk migrant workers, ini kan lebih susah ya, dan cuman untuk senang foto aja itu ada kayaknya motivasi yang cukup nggak terlalu kuat untuk itu tuh. Jadi concern Mas Romi terhadap isu migrant workers ini kan harusnya sangat kuat ya. Ada sebetulnya gini Roni, emang gini ya, kalau kita ngomong ibaratnya saya ini wartawan ya kan, ibarat saya ini foto dokumenter, ingin menyampaikan, menyuarakan apa yang permasalahan-permasalahan yang mereka yang banyak orang nggak tahu gitu loh. Maaf aja, selama ini permasalahan tenaga kerja, jurnalis misalnya atau koran, meliput kalau ada kejadian aja. Misalnya kasusnya Adelina atau penyiksaan. Banyak kan kita lihat fotografer bikin potret tur apa TKI yang disiksa luka-lukanya dipotret gitu. Kan banyak, tapi mereka nggak mencoba mencari kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya. Nah, kita emang saya mencoba empatik terhadap subjek ini. Ada etikanya gitu. Dalam hal pemotretan ini saya selalu berusaha mereka itu mengerti apa yang saya inginkan gitu. Apa yang kemauanku itu seperti apa. Saya jujur sama mereka. Kita sebagai fotografer dalam memotret harus pakai etika. Tapi nggak cuma hanya memotret aja saat itu etika, tapi penyajiannya juga harus beretika. Dalam artian untuk apa saya motret dan manfaatnya apa, itu harus kita pikirkan benar gitu. Saya dalam hal buku subjek-subjek buku foto ini, apalagi yang buku foto kedua, sangat jarang sekali saya upload di sosmed saya ya, misalnya di Instagram atau di Facebook, saya hanya sekedar upload, terus biar mendapatkan like atau apa itu boleh dilihat saya selama project long term ini sangat jarang sekali, hampir malah nggak pernah. Ya, artinya saya upload aja gitu. Saya harus bertanggung jawab. Kenapa? Apa ada subjek yang difoto, tapi setelah berjalannya waktu tiba-tiba berubah pikiran, aku nggak pengen mukaku tampil gitu? Enggak ada. Artinya gini, bentar. Saya harus bisa menyajikan, menghargai mereka, istilahnya secara komprehensif, secara benar gitu kan. Aku nggak mau asal tak posting aja. Kalau aku foto traveling atau foto apa ya, tapi ini masalahnya sensitif gitu loh. Saya nggak mau memposting ini sepotong-sepotong gitu. Tapi melihat kalau dengan buku foto bisa mengerti apa yang ingin aku sampaikan secara lengkap gitu. Paling nggak nggak semau gue gitu loh berceritanya gitu ya. Jadi bisa tahu apa yang aku di buku ini. Aku nggak memotret hanya yang nggak berhasil, yang ibunya jadi dokter, ada yang banyak sekali anak-anak pekerja migran juga yang hebat-hebat ya, yang bahkan jadi menteri aja dari Dahiri itu juga anak pekerja migran, dan masih banyak aku yang ketemu yang jadi dosen, ada yang kerja di kehakiman gitu, banyak sekali. Tapi yang menderita juga lebih banyak lagi. Makanya buku foto salah satu medium yang menurut aku tepat lah untuk aku menyajikan isu permasalahan ini gitu. Jadi ini ada yang nanya nih dari Surabaya, dari Devi Kurniawan. Mas Romi, gimana caranya dapat data jumlah anak-anak naturalisasi dan akses ke rumah majikan? Gini, waktu naturalisasi, kebetulan gini, saya cerita.
pertama kali saya mau mengerjakan pekerjaan ini, itu kan saya nggak tahu kan. Saya tahu tentang anak-anak pekerja migran ini udah banyak ditulis, ada yang jadikan tesis untuk ambil S1, S2 gitu ya. Bahkan penulis di saya itu Ibu Tias itu dosen di Unsud itu S2-nya tentang penelitiannya tentang anak-anak pekerja migran. Tapi dari situ saya masuk memulai memotret, saya bingung terus terang aja. Saya coba pergi ke satu daerah, saya nggak bisa mendapatkan apa-apa. Akhirnya saya menekatkan, memberanikan diri, saya ke BNP 2 TKI di Gang Teman. Di situ ketemu sama Direktur Perlindungan waktu itu, Pak Teguh. Saya utarakan niatnya. Saya punya beberapa foto ini. Saya ingin membuat buku foto, Pak, tentang anak-anak pekerja migran. Kebetulan beliau juga ngerti permasalahan itu kan. Saya lihatkan buku foto saya yang pertama, saya mau bikin seperti ini, Pak. Kemudian dia senang dengan fotografi gitu, Pak Teguh Harsono namanya. Terus akhirnya saya gini, Rom, kamu mau nggak tak ikutkan jadi paralegal? Paralegal itu orang sipil seperti saya ini untuk membantu pekerja migran yang mendapatkan masalah-masalah gitu. Jadi saya diikutkan sama BNP 2 TKI sebagai paralegal. Waktu itu ada di Malang, saya selama 5 hari di training di situ. Nah, dari situ awal saya mengerti permasalahan pekerja migran ini secara mungkin lebih dalam lagi, lebih lengkap gitu ya, berbagai permasalahan. Oh, ternyata seperti di forum itu saya tanya ke salah satu pembicara, ibu-ibu, apakah ada program pemerintah yang khusus menangani permasalahan anak-anak pekerja migran? Dan mereka emang menjawab waktu itu tidak ada. Di situ semakin memacu aku untuk aku harus bikin ini gitu. Aku ingin tahu permasalahan lebih dalam lagi gitu. Itu awalnya. Makanya bagaimana saya bisa masuk ke Desa Karangpenang, saya bisa tahu ada masalah Adelina. Yang masalah Adelina itu, Roni, sebelum jenazah datang, itu saya ke Kupang sama orang BNP 2 TKI sana mencari Adelina ini rumahnya mana, karena datanya itu palsu semua. Sampai ke 2 desa, 3 desa baru ketemu gitu loh. Baru ketemu. Jadi itu seperti itu pengalamannya saya untuk di proyek ini. Mas Rom, aku nanya, gitu. Aku nanya seputar fotografi ya. Tadi ngomong hal-hal non teknis ya. Itu sebenarnya sebelum ditanyakan nama yang ada di sini, itu kenapa sih Mas Romi motret hitam putih? Karena aku ingat foto migrant workers-nya ada pernah dipamerkan di Leica Store ya di Jakarta. Itu color ya, kalau nggak salah masih awal-awal pengerjaan proyek ini. Kenapa tiba-tiba jadi black and white lagi pada akhirnya? Gini, buku foto kita karena kan punya buku foto, saya terus sengaja nggak mampu untuk menyajikan dalam hal warna. Bayangin aja, motret di Hong Kong, motret di NTT, motret di Madura, terus nanti foto-foto ini akan jadi satu buku kan, disajikan dalam satu buku. Untuk menjaga moodnya ini kan susah gitu loh. Terus terang aja, black and white salah satu cara untuk biar bisa moodnya bisa dirasakan gitu dalam buku. Nggak cuma masalah hitam putih, pemakaian lensa pun seperti itu. Saya dalam hal memotret, saya cenderung memotret selalu 35. Untuk portretur 50. Paling wide itu kalau di dalam paling 28. Itu aja saya pakai. Kenapa? Karena apa? Biar kalau di buku foto melihat dari halaman satu, halaman kedua, dari satu foto ke foto yang lain itu mood kita akan terjaga gitu. Perspektifnya orang sama tempat sama keberadaan saya itu bisa dirasakan gitu. Itu ya mungkin teknik yang saya gunakan gitu ya. Itu kapan Mas kira-kira kapan saya pakai Mas Romi pakai Leica kan ya, Leica rangefinder kan. Bagaimana Mas Romi tahu kayaknya situasi ini saya pakai 35 nih gitu. Mungkin teman-teman gini Roni. Kalau kita udah lama ya, saya ini kan pakai Leica juga udah lama. Sebetulnya itu saya sukanya pakai fixed lens itu salah satunya itu. Tanpa mengangkat kamera tanpa melihat, saya ini udah bisa ngelihat frame yang seberapa yang saya dapatkan kira-kira gitu loh. Karena udah hafal kan 35. Jadi saat saya
masuk ke rumah atau ketemu dengan subjek itu, saya udah selalu mikir framing udah ngerti gitu lah. Misalnya 35 itu cenderung seperti dua mata kita melihat diambil fokusnya gitu ya. Kalau 50 itu mata satu diambil fokusnya. Jadi apal udah apa ya, nggak terlalu jauh meleset lah gitu. Itu saya yang sukanya dari lensa fixed lens sih. Dan pakai satu kamera aja ya kalau misalnya ke lapangan motret baik yang joki cilik ataupun yang migrant Pakai workers. dua kurang. Pakai dua lah. Pakai dua. Berarti kalau aku 35 sama 75. Kalau kadang-kadang 28 aku sama 50. Udah gitu terus. Itu. Teman-teman kalau ada yang pertanyaan bisa langsung di chat aja. Kita masih ada sekitar setengah jam ya. Mas Romi sendiri kalau next-nya apa nih proyeknya? Kalau misalkan udah penjualan kedua nih, mungkin jeda setahun lagi kayak 2014, habis itu setahun lagi bikin proyek baru gitu. Belum, Ron. Kerja dulu, cari duit. Nabung buat beli M11. Katanya Pak Abi tadi. Oh iya, aku dapat bocoran dari Bernard dan Jacqueline. Nanti kalau sampai di akhir acara ada ada promo buat yang udah ikutan. Jadi stay tune aja sampai akhir ya. Nah ini Mas Rom, aku juga pengen nanya nih. Buku kedua ini kan kalau nggak salah Mas Romi melibatkan banyak pihak untuk desain ya. Itu kenapa Mas Romi akhirnya lebih detail dalam bikin buku ini daripada yang buku pertama gitu. Kalau buku pertama kayaknya lebih simpel ya, lebih straightforward ya. Kalau aku lihat kayak yang sebenarnya buku pertama gini. Buku pertama karena pertama ya aku tuh pasrah aja udahlah gitu loh. Ya. Sama tapi kalau buku kedua ini kan ya dengan berjalannya waktu semakin banyak aku melihat buku gitu ya. Aku pingin antara desain dengan materinya itu bisa matching, bisa lebih enak gitu. Karena penyajian itu penting buat saya gitu, dari warnanya, dari pemilihan tipografinya, kertasnya ya. Karena lebih ngerti jadi banyak maunya gitu. Tapi untung aku ketemu tim yang solid ya, dari PAN-nya, dari desainernya gitu, bisa mengerti, bisa mengakomodasi mauku seperti apa. Sebenarnya ini hasil dari saya ikut G-Fest tahun 2000 berapa? 2019 ya. Iya, G-Fest itu ada satu photobook ya, itu dari Tiun. Dengan aku ikut di situ, aku bawa materi ini gitu. Ya, jadi dikembangkan dari situ. Itu buku Aula Winfain dikembangkan dari situ. Itu. Oh ya, aku lupa tadi namanya sendiri Aula Winfain itu aku ingin pulang ya. Iya. Itu ada dari salah satu subjek ya kalau nggak salah. Tadi aku nggak. Ya itu pesan dari Adelina. Adelina ya. Itu bahasa kandung daerahnya Adelina gitu. Aku pengen lebih mention karena NTT ini emang permasalahannya luar biasa gitu. Makanya di buku ini aku juga salah satu alasanku pakai bahasa NTT karena permasalahan TKI di sana itu masih sangat-sangat nggak tersentuh gitu loh. Bayangin aja, satu masalah electricity, kedua masalah ini calo nggak tahu bekerja sama dengan siapa, itu ngeri banget Ron. Mereka ini kan rumahnya kan jauh-jauh ya di NTT ya. Jadi calo ini kalau udah ada anak perempuan yang udah beranjak gede gitu, udah mulai deketin ini sama orang tuanya, kasih pinjem uang, kasih apa, sehingga nanti saatnya besar anaknya diajak, diminta pergi ke sana, diiming-imingi macam-macam gitu. Mereka dapat duitnya luar biasa banyak gitu. Nah, hal ini masih banyak banget. Bayangin, waktu aku motret Adelina meninggal dunia itu, saat itu baru 4 bulan kalau nggak dari Januari kejadian itu, aku data tuh 100 lebih yang meninggal dunia. Itu dari NTT loh pada tahun itu. Itu ngeri banget lah sana.
Makanya aku Untuk pengen, ada survei itu ya, mereka survei siapa apa keluarga mana yang punya anak kecil, anak gadis kecil itu. ya pokoknya berbagai macam cara, berbagai macam cara. Nah, Mas Rom, ini ada pertanyaan dari kebetulan ini dari Kupang nih, dari MTT nih, dari Sekolah Musik. Kakak Romi pernah berpikir untuk membawa cerita ini ke audiens dengan segmentasi keluarga-keluarga guru migran itu sendiri. Dan saya cukup penasaran apakah bagaimana pendapat mereka atas buku cerita tentang mereka. Misalnya dibawa ke Pulau Timur atau ke komunitas keluarga besar Adelina. Sebetulnya gini, jadi semoga kalau pandemi udah, ya istilahnya orang udah pameran, udah bisa gitu ya. Saya tuh mau bikin roadshow. Roadshow itu misalnya pameran, itu di universitas-universitas yang nggak jauh dari tempat base-nya asal para pekerja migran gitu loh. Jadi saya ingin pameran kecil, terus bedah buku, pameran bedah buku. Mungkin saya akan ngajak dari migran worker untuk terlibat di sini gitu. Kemana saja, saya mau misalnya ke Jawa Tengah, ke daerah Malang, ke Lampung, kayak gitu, mungkin ke NTT, syukur saya mau seperti itu planning saya. Terus juga ada kebetulan salah satu orang yang melihat proyek saya dan dia mau bantu untuk mendanai saya untuk membuat multimedianya gitu loh. Karena emang buku foto ini kan penyebarannya spreadnya kan nggak luas gitu ya. Yang beli juga paling teman-teman foto gitu kan. Tapi padahal permasalahan ini, isu ini harus banyak diketahui. Cuma orang ini mau untuk saya bikin multimedia, dengan multimedia kan bisa lebih cepat menyebar gitu ya. Intinya mau untuk edukasi, kalau pergi itu harus dengan modal, nggak cuma modal niat, harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan cara yang benar, biar nggak berdampak seperti apa yang ada di foto-foto ini gitu. Jadi kemungkinan kan kalau udah pandemi ini udah nggak ada, aku akan membuat multimedia ya sekitar yang 3 menit, 5 menit gitulah. Karena saya perlu teman juga untuk jadi kameramennya gitu. Jadi ya semoga segera bisa terlaksana gitu. Mungkin dengan multimedia kan lebih bisa spread lagi gitu. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Jadi itu ya untuk Sekolah Musa. Semoga bisa ke sana. Tapi saya ingin ke sana sekalian membawa multimedianya gitu loh. Nah itu sudah ada jawabannya. Apakah mau mengundang Mas Romi ke Kupang? Ya, kalau masih mau bertanya kita masih ada sekitar 15-20 menit lah. Mas Romi sendiri apa namanya di buku yang kedua ini saya lihat kan yang tadi saya penasaran sebenarnya sih yang ada yang ada potret-potret ini loh, yang ini Rosa Sandakan tuh ya Mas Romi? Iya, pusat tahanan sementara itu rumah merah lah. Itu gimana bikinnya ini? Sebenarnya pengen penasaran aja gitu. Itu kan foto di invest, terus satu lembar itu dicetak untuk 2 subjek, 2 potret. Itu foto biasa ya? Foto biasa. Tapi itu coba di invest pakai handphone pun nggak akan kelihatan subjeknya juga. Kelihatan. Udah nggak kelihatan itu. Iya. Konsepnya yang jadi saya lihat nih. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli bukunya itu bisa langsung di Panya, itu ada di screen sekarang. Bisa menghubungi Panya Foto Institute di panyafoto.org, nomor telepon WhatsApp juga. Buku yang Mas Romi itu sebelum kehabisan seperti buku pertama ya. Iya. Nah, Loin Fine. Ya, kalau masih ada pertanyaan lagi, kalau belum ada, apakah Mas Romi mau ngasih catatan atau gimana? Belum kita ada sedikit materi dari Jacqueline dan Bernard. Ini ada pertanyaan dari Leka.
joki Iya. anak akan ada hubungan dengan budaya lokasi atau biologi finansial? Ya, jadi Apakah untuk ekonomis mungkin ekonomi semata atau budaya ya? jadi gini, sewaktu saya membuat buku foto ini, saya pergi ke satu museum dan saya ketemu dengan teman di sana. Museum Bima ya. Sebetulnya dari foto-foto yang ada zaman dulu, ini bukan budaya. Ini bukan budaya asli ya. Kalau pacuan kuda baru ada itu waktu ulang tahun Wilhelmina, Ratu Belanda. Itu ada foto-fotonya, saya punya. Itu pun jokinya orang-orang dewasa, gitu loh. Jokinya orang-orang dewasa dari foto-foto yang dulu. Nah, pakai anak-anak, joki kuda itu sejak kemerdekaan, terus 65, tahun 65 gitu, udah semakin banyak pacuan kuda, nggak ada regulasi ketentuan. Misalnya jokinya yang paling kecil itu berapa beratnya gitu ya. Nah, makin lama dengan berjalannya waktu makin kecil gitu, karena nggak ada regulasi yang tetap. Terus yang kedua, kuda-kuda yang diikutkan itu makin banyak. Jadi ini purely sebetulnya eksploitasi anak-anak, masalah duit aja, masalah finansial, bukan budaya. Tapi karena terlalu seringnya mereka terus bilang budaya, gitu loh. Tapi kenapa harus anak-anak, Mas Rom? Kenapa akhirnya berganti ke anak-anak? Ya, karena makin kecil kan makin cepatnya lari. Bayangin, itu race itu, dalam satu race itu saya pernah catat kecepatannya itu sampai 70-80 km loh per jam. Itu kencang banget gitu loh. Bayangin kalau makin kecil kan makin kencang. Nah, dulu pacuan kuda itu kelasnya itu nggak banyak. Satu hari paling kelasnya cuma 5 sampai 6 ya, kelas A, B, C, D, E gitu ya. Sekarang itu udah dari kuda yang umur baru berapa udah buat pacuan, dari anaknya makin kecil terus gitu. Itu nggak ada istilahnya turun-turunan budaya, itu nggak ada. Yang ada, yang bapaknya jadi idul kecilnya terus anaknya jadi joki, itu bukan karena harus keturunan joki, tidak. Tapi masalahnya karena apa? Karena secara ekonomi si anak ini kan pendidikannya ketinggalannya. Bayangin dalam 1 tahun mereka harus meninggalkan sekolah itu sampai 90 hari gitu. Nah, mereka akhirnya sekolah banyak sekali yang nggak tamat gitu kan. Yang dia tahu dunianya itu ya dunia pacuan kuda. Kalau udah besar, dia udah nggak jadi joki kuda, ya jadi piara kuda, cari rumput, cari apa. Nah, lama-lama dia besar juga ke arena pacuan kuda. Otomatis dia punya anak ya jadikan pacuan kuda lagi, jadi joki lagi. Jadi itu udah berputar aja ya. bukan budaya itu. Tapi karena ekonomi, pure untuk judi di situ. Paling kecil umur berapa tuh, Mas Rom? Yang Mas Rom pernah lihat? Terakhir saya kebetulan kan dari buku ini kan ada kru dari Jerman melihat, terus akhirnya membuat film dokumenter sama saya nemeni mereka tuh 3 tahun. Nah, waktu itu saya kembali lagi sana tahun 2015-2016 itu saya bikin film itu. Terakhir itu 5 tahun lebih dikit jadi joki. 5 tahun? Iya, bener. Anak masih nggak ngerti apa-apa. Itu bener. 5 tahun setengah gitu. Itu kecil banget loh ini. Bener, kecil banget. Mereka itu cuma nempel aja udah. Waktu itu dengan adanya kejadian salah satu joki yang meninggal dunia, padahal itu joki ketiga yang aku tahu ya yang meninggal dunia. Itu kan kita sampai bikin petisi kan. Sampai ada yang pemilik kuda, yang dulunya pemilik kuda pacuan tapi dia jadi dosen. Itu sama saya, kita mau bikin ini protes. Protesnya apa dia? Kudanya mau ditaruh apa? Taruh boneka. Untuk biar orang ngerti. Sekarang kalau nggak ada regulasinya kan gimana? Gitu. Banyak dari ini petisi yang kita sampaikan ke gubernur itu sampai sekarang nggak ada perubahan. Perlu diketahui aja gubernurnya yang sekarang ini justru itu pemilik pacuan kuda di Sumbawa.
Benar, di sebuah besar itu pemilik pacuan kuda angin laut, Dr. Zul itu. Itu saya kenal. Terus gimana coba? Itu. Sponsornya APBD dong. Iya. Mas Rom, ada yang nanya nih, selamat sore Pak Romi, saya ingin bertanya, pemacu kuda ini mereka dibayar sistemnya gimana? Apakah ada sistem yang membayar keluarga pada akhir lomba, atau ada skema atau Enggak. mekanisme? Jadi Atau gini, mereka nggak dibayar sekali? dibayar, itu mereka bayar, duitnya besar. Sekali event itu kalau joki yang top itu ya bisa bawa uang 10 jutaan gitu, belum hadiah. Jadi Itu gini, menang 10 juta. bisa dapat segitu. Bayangin aja, bayangin aja. Anak kecil sekecil gitu kalau yang dia lagi top gitu ya, joki top, sehari itu bisa naik sampai 10 sampai 12 kali. Habis turun naikin lagi. Jadi ada yang sistem misalnya aku pejabat misalnya, ini yang pemiliknya pejabat-pejabat ya, Gimbo misalnya, kepala dinas PU di sana misalnya. Dia punya beberapa kuda. Nah, dia akan booking khusus, bond khusus. Kuda ini apa joki ini, joki Farhan sama Firma misalnya. Dia setiap kudanya Gimpo harus yang naik dia. Jadi selama event 10 hari joki ini udah dipakai kudanya Gimpo semua gitu loh. Ada juga yang joki cabutan. Misalnya joki yang asal aja orang punya kuda, terus jokinya si A, si B itu sekali narik itu 100.000, 70.000 gitu. Ya 50.000, nggak tentu. Nah, itu seperti itu. Sekali naik. Anak kecil segitu sehari bisa 10, lebih dari 10 kali naik. Udah masih capek, naikin lagi, capek, naikin lagi. Oh, Itu jadi pemilik kuda dan yang menunggang kuda itu beda ya? lain, sangat-sangat lain. Nggak ada ceritanya anaknya pemilik kuda jadi joki. Tidak ada. Yang jadi joki ya anaknya yang piara kuda, anak-anak yang nggak mampu. Terus terang aja. Sering saya melihat ini ya, Miris. Misalnya kuda ini dinaikin sama bintang sila, finish ya, finish dok itu menang, wow dapat bendera, dapat piala gitu. Joki ini diturunin, dok anaknya yang punya kuda naikin kuda, wah seneng, itu bener, wah shit, itu bener. Yuk lihatlah filmnya di YouTube ada kok, Rider of Destiny Al Jazeera gitu, mungkin itu durasi 24 menit, itu yang kita bikin sama Jerman. Itu benar, itu kejadian kayak gitu tuh ada beneran gitu. Nggak ada istilahnya apa memenangkan lomba yang disebut nama jokinya itu mana ada, ya kan? Di pacuan kuda selalu nama kuda dan nama pemiliknya. Nggak ada nama joki, nggak ada. Yang ada nama kuda, kelasnya sama pemiliknya. Itu geng di NTB itu gengsi. Kalau kamu jangan harap jadi pejabat pemilu kalau nggak punya kuda ya nggak bisa bersosial. Kali balapan itu uang yang berputar berapa, Mas Rom? Wah, banyak, Ron. Banyak. Anggarannya itu ya, anggarannya. Jadi event itu bayangin, event itu piala bupati, ulang tahun kota, terus ulang tahun kemerdekaan. Itu satu kabupaten bisa 3 kali event, 4 kali event dalam 1 tahun. Padahal ada 4 kabupaten. Berarti 1 tahun itu udah hampir setiap bulan sekarang ada. Gila nggak? Sekali event itu 10 hari. Jadi anak itu udah izin sekolah terus-menerus itu. Wah, ngeri itu. Itu aku datang ke sekolahannya, aku ikut melihat bagaimana dia sekolah, belajar itu benar-benar maaf ya ketinggalan banget. Emang anak ini dewasa dalam hal duit ya kan, bergaulnya sama orang-orang dewasa terus gitu ya. Tetapi dalam hal ya kadang-kadang baca atau nulis itu masih banyak ketinggalan. Itu. Ya, serem juga sih ya dengar ya. Iya. Lihat kadang-kadang kita lihat gagal atau gimana gitu kan, ternyata memang eksploitasi itu ada ya sangat 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 mengakar di Iya. praktek ini. Ini Mas Rom, kayaknya mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita
sudahi gitu ya. Kalau misalnya nanti mau menanya ke Mas Romi bisa langsung melalui email atau beli bukunya dulu gitu ya melalui Banyak Foto Institute. Mungkin dari Kastel Jakarta akan ada sedikit materi untuk kita Oke. Terima kasih, thank you Pak Mas Romi, ceritanya yang sadly masih terjadi hari ini. Semoga one way or another we can make things better, and of course everything that you do hopefully bisa di support ya Mas Romi. Just something yang we decided to do, jadi untuk para peserta session ini, we are doing a very good promotion for the Q2 monochrome, one piece saja. First come first serve, anybody yang interested, please, those numbers are there in the slide. Call the shop, or you can send a message to the shop. It's our pleasure to have Mas Romi to share his stories. The Riders of Destiny is indeed a very touching book. But the second one, Mas Romi, I'm sure it's as touching as the first one, karena it is addressing real issues that we have today, still today. The book is still available, yeah, Ron, via Panya Institute, yeah. Yeah, okay. So maybe Jack, you can show that slide again where they can do the book. Yeah. So if you want, are there more, anybody interested in the book, please contact this number. Aside from that, I think terima kasih waktunya. Thank you for everybody's time. We will be having more of these short Zoom sessions. Apologize for the unstable internet connection. We will make it. We will try our best to make it better. Otherwise, Mas Romi, anything last, any final words yang mau share ke kami, ke teman-teman di sini? Ya, terima kasih teman-teman udah join di acara ini. Saya hanya ingin teruslah berkarya sampai ajal menjemput gitu ya. Terus berkarya. Jadilah sesuatu, ya istilahnya dengan foto kita bisa sarana untuk mengadvokasi, untuk kita berbuat sesuatu gitu. Saya yakin itu. Kalau kita nggak mampu menerangi semuanya, paling nggak bisa setitik cahaya yang bisa membantu orang untuk melihat, itu aja. Thank you Mas Romi. Thank you Mas Romi. Roni juga thank you. Terima kasih untuk semuanya. Waktunya lagi. Stay safe, stay healthy. Yeah, nanti hopefully we will be able to see each other again soon. We really miss all of you. Interaction satu sama lain tuh is very meaningful. But we do our best. This is what we can do now. We will try to have more interesting topics to bring to you guys. So I think that's all from us. Terima kasih waktunya. Again, stay safe and stay healthy, everybody. Mas Romi, Mas Roni, thank you. Terima kasih. Thank you very much. Thank you, Bernard, Roni, Romi. Thank you semuanya. Thank you so much. Very good presentation. Impressive. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Udah ya ini ya. Udah Mas Romi. Makasih Mas Romi waktunya. Terima kasih teman-teman ya. Thank you ya. Thank you Mas Romi. Terima kasih.